Ya. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Kita kembali, saudara. Kita hari ini akan belajar kata kerja present infinitive, ya. Kata kerja present infinitive. Nah, kalau saudara lihat di dalam buku, ya, sebelum future dalam buku saudara itu, sebelum kita belajar future itu halaman 63, ya, pelajaran 20. Di situ ada dunamai, itu hanya dunamai, ya. Kemudian ada kata kerja present infinitive, ya. Kata kerja present infinitive. Kita sudah belajar kata kerja present indikatif aktif, pasif, present imperfect aktif, pasif, ya. Present middle, kata kerja middle, kemudian kata kerja future, ya. Kita sudah belajar. Sekarang kita masuk ke dalam kata kerja present infinitive, ya. Nah, bentuk-bentuk present infinitive, ya. Kata kerja present infinitive biasanya diterjemahkan itu dengan terjemahan untuk, ya. Artinya untuk atau bagi, ya. Untuk atau bagi. Ini biasanya artinya, misalnya untuk melepaskan. Kalau misalnya present indikatif aktif sedang melepaskan, ya. Nah, akhiran present infinitive itu untuk yang akhiran yang aktifnya itu akhirannya ein, ya. Jadi tidak banyak, hanya ein, ya. Untuk yang bentuk pasifnya, untuk yang pasif itu estai, ya. Jadi ein dan estai. Berarti kalau ada di dalam kata itu ein, misalnya lu ein, maka itu adalah infinitif. Atau kalau ada lu estai, maka itu adalah infinitif pasif, ya. Infinitif pasif. Nah, modus infinitif digunakan untuk menyatakan satu pekerjaan terlepas dari pelakunya, ya. Artinya tidak ada subjek yang jelas di sana, ya. Tidak ada subjek yang jelas terlepas dari pelakunya, ya. Jadi tidak ada subjek, ya. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia, saudara perhatikan, yang pertama itu mengasihi adalah baik, ya. Mengasihi adalah baik. Nah, mengasihi di sini bisa berkasus infinitif, ya. Jadi tidak ada subjeknya, entah siapa yang mengasihi, ya. Yang jelas mengasihi adalah baik. Yang kedua, manusia perlu makan. Jadi terlepas dari subjeknya, ya. Ya, jadi terlepas dari pelakunya. Nah, model seperti itulah model-model dari infinitif, ya, menyatakan satu pekerjaan yang terlepas dari pelakunya. Nah, sebenarnya kata kerja infinitif itu merupakan nomen verbal atau verbal noun. Artinya kata benda sekaligus kata kerja, ya. Kata benda sekaligus kata kerja. Ya. Oleh karena itu, kalau nggak salah, kalau dalam bahasa Inggris itu seperti gerund, ya. Kata benda sekaligus kata kerja atau kata kerja sekaligus kata benda. Nah, sebab itu infinitif mempunyai dua macam sifat, ya. Dua macam sifat, yaitu pertama sebagai kata kerja, kedua sebagai kata benda, ya. Itu menjadi sifat dari kata infinitif atau kata kerja infinitif atau bentuk infinitif, ya. Jadi dia sebagai kata benda,
ya, sekaligus sebagai kata kerja. Ada sifat sebagai kata benda, ada sifat sebagai kata kerja. Nah, sebagai kata kerja, infinitif mempunyai waktu, ya, mempunyai waktu atau kita sebut kala, ya, mempunyai waktu atau tense. Nah, contoh di sini Saudara lihat di halaman 64 ya. Nah, sebagai kata kerja, infinitif mempunyai kala atau mempunyai waktu atau mempunyai tense. Contoh, filein. Ya, filein dari kata phileo. Ya, jadi inilah akhiran infinitif. Ya, berarti ini aktif. Ya, aktif. Mengasihi. Untuk mengasihi agaton estin, ya, agaton estin, ya. Ini sebenarnya artinya mengasihi itu adalah baik. Nah, mempunyai diatesis di sini di mana pertama aktif akhiran ein, ya, maupun pasif akhiran estai. Dapat mempunyai objek, ya. Objeknya kalau di sini akusatifnya adalah agaton. Ya, agaton itu adalah akusatif jadi objek. Nah, terlihat mempunyai subjek. Sepertinya ada subjek ya. Ini filein kan jadi subjek ya. Mengasihi adalah baik. Di sini adalah objek karena ini akusatif. Akan tetapi subjek itu selalu dalam kasus akusatif ya. Subjek itu selalu dalam kasus akusatif ya. Nah, karena tidak ada di sini subjek ya. Jadi di sini ini bisa objek, bisa juga subjek karena ini adalah estin ya. Jadi estin adalah bisa adalah baik adalah mengasihi atau mengasihi adalah baik. Itu dua hal yang bisa dibolak-balik ya. Dua hal yang bisa dibolak-balik. Jadi selalu dalam kasus akusatif. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, faragelei ton faulon. Ya. Faragelei ton faulon agestai kat hemeran ya. Kat hemeran. Nah, ini faragelei dia ya. Dia dari faragelo ton faulon. Nah, di sini faulon di sini kalau dia pasif maka subjeknya adalah kasus akusatif ya. Ini ton faulon, ton ya. O ton ya, ho ton tuto. Jadi o ton tuto berarti ini adalah akusatif, ini adalah akusatif. Nah, disinilah dia subjeknya. Subjeknya yang dibawa itu sekaligus dia objeknya ya. Nah, jadi ia menyuruh Paulus untuk dibawa atau dipimpin setiap hari ya. Dibawa agistai ya. Jadi ini untuk dibawa. Inilah infinitifnya agistai. Present infinitive ya. Infinitif pasif. Jadi ia menyuruh Paulus untuk dibawa atau dipimpin setiap hari. Nah, berikutnya tadi sebagai kata kerja. Yang berikutnya adalah sebagai kata benda. Biasanya infinitif bergender netral ya, netral. Nah, dapat menjadi subjek maupun menjadi objek. Tadi saya sudah bilang di awal, dapat menjadi subjek maupun menjadi
objek, ya. Contoh philein agaton estin, ya. Mengasihi adalah baik. Baik adalah untuk mengasihi adalah baik, ya. Jadi itu dua hal yang bisa dibolak-balik. Dan sebagai objek contohnya Dei anthropon estiein, ya. Dei anthropon estiein. Ini dari estio, ya. Estio. Nah, manusia itu perlu untuk makan. Manusia perlu untuk makan. Nah, jadi di sini estiein dia menjadi objek, ya. Menjadi objek. Jadi di sini saudara perhatikan tidak selamanya infinitif kata jadi kata kerja. Di sini dia berfungsi sebagai kata kata benda. Harusnya kan untuk memakan, harusnya kan memakan supaya dia kata kata kerja, ya. Tapi di sini fungsinya sebagai kata kata benda, ya, sebagai kata benda. Nah, oleh karena itu, ya, kita bisa melihat bahwa di dalam present infinitive itu bisa berfungsi sebagai kata kerja, bisa juga berfungsi sebagai kata benda. Berikutnya ada beberapa macam kalimat atau anak kalimat yang memakai kata kerja dengan infinitif. Pertama, kalimat konsekutif atau consequence clause. Yang dimaksudkan dengan kalimat konsekutif adalah di mana anak kalimat menunjukkan akibat dari suatu perbuatan dalam induk kalimat, ya. Menunjukkan akibat dari suatu perbuatan dalam induk kalimat. Misalnya Rasni sedang melucu, kemudian Willy tertawa, kan gitu. Jadi yang membuat Willy tertawa itu karena induk kalimatnya, karena Rasni sedang melucu, ya. Jadi itu yang disebut dengan kalimat konsekutif atau consequence clause. Nah, contoh di sini yang diberikan oleh buku kita, etea pewen, ya, di sini tontuplon, yang saudara di sini ada kurang R di sini, ya. Nah, kalau saudara lihat itu ada di halaman 65, ya. Salah kurang R. Nah, contoh terapeuen tontuplon hoste auton blevein, ya. Hoste auton blevein. Ya. Kita artinya adalah iya dulu, ini kan IIA, ya. Ia dulu imperfect indikatif aktif 3 tunggal. Ia dulu sedang menyembuhkan terapeuen. Ia dulu sedang menyembuhkan tontuplon. Orang buta itu, ini kasus akusatif. Hostes sehingga, auton dia, orang ketiga tunggal, kata ganti orang ketiga. Sehingga dia dapat melihat, ya, sehingga dia melihat, ya. Nah, jadi kalimat pertama atau induk kalimatnya adalah ia dulu sedang menyembuhkan orang buta. Kemudian anak kalimatnya adalah sehingga auton belevein. Belevein di sini menjadi konsekutif, ya. Yang kedua, hoste me kreian, ya. Hoste me kreian ekein hemas lalein.
Ostemekreian, ekein, ya ada juga yang kurang di sini. Hemas lalein, ya. Sehingga tidak perlu kita untuk berkata-kata. Lalein di sini ya, sama. Ya. Jadi satu kalimat dengan induk kalimat dan anak kalimat, di mana anak kalimatnya menjadi akibat dari perbuatan induk kalimat. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, ya, misalnya si Ella rajin belajar sehingga nilainya sangat memuaskan. Nah, ya kan? Atau misalnya siapa? Si Arianto suka belajar bahasa Yunani sehingga ya ya dia memiliki nilai yang memuaskan. Itu namanya kalimat konsekutif atau consequence clause. Ya, berikutnya kalimat temporatif ya. Saudara di sini agak banyak ya. Kalimat temporatif ya, atau disebut dengan di articular infinitive. Modus infinitif dapat bersifat kata benda seperti tadi, maka sering menggunakan kata sandang tertentu ya. Saudara ingat kata sandang tertentu, hoton tuto, oitus tontois, etenteste, aitas ton tais ya, dan yang neuter. Kata yang demikian disebut articular infinitive. Modus infinitif yang menggunakan kata sandang ini didahului dengan sebuah kata-kata sandang. Dengan demikian dapat diterjemahkan dengan kalimat temporal atau keterangan waktu ya. Menjadi keterangan waktu. Saudara lihat di situ di halaman 65 ya. Nah, kalimat temporal contoh kalau dia kata depan n plus kata sandang datif, n plus datif plus infinitif ya. Saudara perhatikan di situ. Kalau n plus datif, biasa kan n plus datif di kan. Tapi kalau plus infinitif berarti menyatakan waktu di mana pekerjaan itu dilakukan. Biasanya diterjemahkan sementara atau ketika atau bersamaan. Ya. Waktu atau bersamaan. Contoh, ND ini kan datif. Hupagein auton dari kata hupago. Oi okloi suner neon auton. Dan ini dan D itu dan atau tetapi dan sementara ya. Perhatikan n plus infinitif di sini dan sementara jadi diterjemahkan sementara atau dan ketika ia hupagein dia berangkat pergi orang banyak okloi orang banyak mengepung dia autonnya dia di sini dia ya. Orang-orang banyak itu mengepung dia. Nah, itu kalau terjemahan kalau dia n plus datif plus infinitif. Kedua, kalau kata depan itu plus kata sandang genetif ya. Kata sandang genetif plus infinitif maka itu menyatakan waktu sebelum ya, sebelum. Contoh, protume fatein. Ya. Sebelum, ini kan pro, ini adalah kata sandang genetif, otontu. Ya. Protume fatein, sebelum aku menderita. Ya.
patein, aku menderita, dia menderita. Nah, itu diterjemahkan sebelum, ya. Kalau kata depan meta, ya, bukan meta IWC, kata depan meta plus kata sandang akusatif plus infinitif itu menyatakan waktu sesudah, ya. Nah, contoh kaito poterion hosautos meta, ya, di sini meta, di sini adalah akusatif, ya. Kenapa akusatif ini? Karena ini adalah neuter. Nah, dei pensai legon. Dei pensai legon. Dan demikian juga ia mengambil cawan diterjemahkan metato itu sesudah, ya. Sesudah makan, ini salah ya, makan, maka ia berkata. Nah, jadi diterjemahkan sesudah kalau kata meta plus akusatif. Nah, berikutnya kata depan dia, ya, plus kata sandang akusatif plus infinitif menyatakan sebab, karena, ya. Contoh, dia toh, ya, ini akusatif, ya. Akuein dari kata akuo, ya. Akuo. Very auto karena mendengar tentang dia, ya. Ini diterjemahkan karena sebab. Dia tuh diterjemahkan karena, akuo untuk mendengar atau mendengar, very auto tentang dia, ya. Karena mendengar tentang dia. Nah, itu kalau infinitif, ya, infinitif sebagai kalimat temporatif, ya. Ada 4, perhatikan kata depan yang mengikutinya, ya. Kata depan apa yang ada, apakah n, apakah meta, apakah pro, apakah dia. Nah, kalau dia n maka diterjemahkan ketika, sementara kalau dia pro maka diterjemahkan sebelum, kalau dia meta maka sesudah, ya. Kalau dia pakai kata dia maka diterjemahkan karena atau sebab. Ya, itu yang kalimat temporatif. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, kalimat bertujuan, ya. Untuk menyatakan tujuan dengan modus infinitif ada 3 macam. Ada 3 cara menyatakan tujuan dengan memakai infinitif. Pertama adalah kalau temporatif tadi ada 4 macam. Kalau untuk yang bertujuan ada 3 macam. Pertama adalah kata depan is atau pros plus akusatif dan infinitif, ya. Itu diterjemahkan demikian. Kai dunamis kurio en eisto, ya, plus akusatif. Eisto iastai auton, ini infinitifnya iastai. Yang pasif, ini infinitif pasif. Dan kuasa Tuhan ada di dalam untuk menyembuhkan dia. Jadi di sini eisto itu diterjemahkan di dalam, ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah prostodein. Ini kan pros, ya. Pros plus akusatif. Pantote prosewo kestai autus, supaya, ya, supaya mereka harus selalu berdoa, ya, bertujuan. Ini namanya kalimat bertujuan, ya. Ada kata supaya, kemudian ada untuk,
Kemudian dipakai modus infinitif saja tanpa ada yang lain, kata depan. Utelomen tuton basileusai auton f hemas, ya. Auton f hemas. Kalimat yang kedua, ya. Saudara perhatikan di situ. Diterjemahkan, kami tidak menginginkan, ya, orang ini untuk menjadi, ya, untuk menjadi raja atas kami. Nah, berikutnya pakai kata sandang to plus infinitif. Ya, contoh Elten, Elten memimpin Gar ho uio os, ini S ya. Tu antrofu jetesai kai sosai. Sebab anak manusia datang, Elten, ya, Elten ini aoris, untuk mencari dan menyelamatkan. Jetesai kai sosai, ya, menyelamatkan. Jeteo mencari, ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan, atau dan untuk menyelamatkan. Ya, itu ragam-ragam dari infinitif. Sekarang fungsi infinitif, ya. Pertama, infinitif itu berfungsi menyatakan tujuan pokok, ya, menyatakan tujuan. Untuk menyatakan tujuan maka biasa diterjemahkan untuk. Ya, contoh me nomisete hoti elton katalusai ton nomon. Ya, katalusai ton nomon. Janganlah berpendapat bahwa aku datang, kata lusai ton nomon, untuk menyediakan hukum Taurat. Elton datang, ya. Yang kedua, untuk memperlihatkan akibat, ya, atau tujuan kata kerja pokok. Sebagai contoh, egeneto hosei nekros, ya. Hoste tus polus legein, ya, di sini ada lege dari kata legeo, lego, hoti apetanen. Ia menjadi seperti orang mati, nekros, sehingga hostetus polus, sehingga banyak, polus benar-benar banyak, ya, polus yang berkata, ya, ini yang berkata legio, bahwa ia sudah mati. Jadi infinitifnya yang berkata. Nah, jadi memperlihatkan akibat dari kata kerja pokok, ya. Ia menjadi seperti orang mati, sehingga ini akibatnya, sehingga banyak yang berkata, banyak orang yang berkata bahwa ia sudah mati. Nah, inilah fungsi daripada infinitif, ya. Fungsi daripada infinitif. Nah, berikutnya ini tidak seperti, ya, tidak seperti present indikatif, tidak seperti imperfect indikatif, tidak seperti future indikatif, ya, atau baik yang pasif ataupun yang aktif. Jadi kita hanya menghafal yang dua ini, ya, deklensinya. Yang aktif dia selalu berakhiran ein, ya, luein, filein, baik pun yang dia akhiran o atau akhiran e, ya. Jadi luein, filein. Parsingnya present infinitif aktif, present infinitif aktif, terjemahannya untuk melepaskan,
untuk mencintai. Ya. Jadi hanya ini saja yang perlu dihafal untuk yang aktif. Pokoknya kalau sudah ada in di belakang, maka kemungkinan besar itu adalah infinitif. Ya, infinitif. Ya, jadi untuk yang pasif, ya, untuk yang pasif maka bentuknya atau rumusnya adalah untuk yang pasif estai. Ya, kalau sudah ada estai, ya. Kalau sudah ada estai dan estai, maka itu adalah infinitif pasif. Ya. Lu estai dan vilestai.